Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 6 September 2020, hari Minggu biasa yang ke-23. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius bab atau pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini adalah sebuah pengajaran tentang prosedur untuk menghadapi orang yang bersalah. Bagian pertama tidak lain adalah sikap rekonsiliasi terhadap pendosa. Biasanya dalam ajaran Yesus Perjanjian Lamalah yang merupakan titik tolak. Sudah hampir tentu di sini bahwa titik tolak terletak dalam Imamat 19 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu." Saudara saya terkasih, tidak dapat disangkal bahwa hal menegur sesama kita adalah pekerjaan yang sulit. Ada banyak orang yang tidak mau menerima teguran, dan ada banyak teguran diberi dengan cara yang tidak bijaksana, misalnya langsung di muka umum, atau dalam kepanasan hati, dan dengan kata-kata yang terlalu kasar. Dari warta Injil hari ini, teguran harus dimulai di bawah 4 mata. Jangan sampai teguran itu terlalu mempermalukan. Apalagi bila kita menegur seseorang, janganlah niat kita untuk memukul saja. Niat yang wajar ialah mendapatkan kembali saudara kita laksana seekor domba yang sesat. Supaya kiranya teguran yang kita ucapkan kepada saudara kita yang berbuat salah dapat menjadi pertolongan baginya. Untuk itu, Tuhan Yesus secara khusus berbicara mengenai sikap terhadap saudara, dalam hal ini anggota jemaat yang berdosa, dengan prosedur tahapan yang harus diambil. Pembicaraan pribadi, kemudian pembicaraan di depan saksi, dan akhirnya pembicaraan di depan jemaat. Saudara saya terkasih, tanggung jawab yang pertama ialah pergi secara pribadi kepada orang yang bersalah, tanpa menunggu permintaan maaf. Jika hal itu tidak berhasil, sekalipun sudah diperingatkan melalui pembicaraan pribadi, kesalahan akan tetap terjadi. Maka perlu masuk pada tahap yang kedua. Prosedur semacam ini membuatnya lebih mudah untuk memperoleh suatu pengakuan bersalah. Pada langkah yang kedua ini harus ada beberapa orang saksi pada saat wawancara. Keikutsertaan 2 atau 3 orang lain dalam teguran dengan 2 alasan. Teguran yang diberi oleh 3 orang adalah lebih kuat daripada teguran yang diucapkan 1 orang saja. Dengan 2 orang tambahan itu pembicaraan akan menjadi lebih matang dan lengkap. Apabila berhasil, dia akan memperoleh orang itu sebagai sahabatnya dan memulihkan hubungan orang tersebut dengan Tuhan dan dengan sesama orang beriman. Saudara saya terkasih,
Hal tersebut bertujuan untuk mengajak saudara kita yang berdosa kembali ke dalam jemaat. Namun, apabila tahap kedua masih saja tidak berhasil, masuk kepada tahap yang ketiga. Prosedur ini dirumuskan untuk menunjukkan bagaimana pihak yang dirugikan harus menanggapinya. Tahap ketiga seringkali melahirkan langkah yang drastis, yaitu pengucilan. Dari pengucilan ini barangkali dimaksudkan untuk membuat kejutan bagi yang berdosa supaya mengadakan rekonsiliasi. Penyebutan anggota yang dikucilkan sebagai orang kafir atau pemungut cukai ini meski agak aneh mengingat sikap Yesus yang terbuka terhadap kedua kelompok tersebut. Namun, kita dapat menarik maksud istilah tersebut. Bahwa istilah ini melukiskan orang yang dikucilkan dari arus kehidupan religius Yahudi. Itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, mengikat dan melepaskan. Dalam Matius 18 ayat 18 dikatakan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Orang Yahudi memakai istilah mengikat untuk hal mengucilkan seorang dari jemaat Tuhan. Dan istilah melepaskan adalah dipergunakan untuk hal melepaskan seorang untuk masuk ke tahap pengucilan. Pengertiannya, orang terikat pada kesalahannya, ia akan terlepas dari komunitas gerejawi. Nah, melalui ayat ini, Tuhan Yesus memberikan suatu wewenang disiplin gerejawi. Bukan hanya tindakan dari orang anggota-anggota jemaat terhadap seorang anggota jemaat, melainkan dapat dikatakan sama dengan tindakan Allah sendiri. Jika jemaat menegur seorang supaya dia bertobat dan meninggalkan dosanya, maka melalui teguran itu Tuhan sendiri mencari dan memanggil orang itu. Dan jika ia tetap menolak panggilan Tuhan itu, maka Tuhan menolak orang itu. Sebaliknya, jika jemaat menyambut seorang yang menyesal, maka Tuhan sendiri juga menyambut orang itu. Saudara saya terkasih, dalam dua ayat terakhir, yakni ayat 19 dan 20, disampaikan janji bahwa doa akan dijawab bahkan apabila dua orang sepakat, merupakan bukti tambahan bahwa keputusan jemaat yang dilandasi doa dalam hal-hal yang menyangkut disiplin akan dihormati oleh Tuhan. Janji mengenai doa terpadu ini harus dilihat dari sudut ajaran Kristus yang lain mengenai pokok ini. Di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Janji tentang kehadiran khusus Kristus di tengah-tengah jemaat yang jumlahnya paling kecil. Ya Tuhan Allah, berilah aku hati yang bijaksana dalam menegur sesama sehingga sesuai dengan kehendak-Mu dan mendapatkannya kembali dalam persekutuan umat-Mu dalam gereja. Dengarkanlah doa gereja-Mu senantiasa. Amin.